Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Salihati, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam. Akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan mengulas tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Di dalam konsep psikologi perkembangan ada 4 hal yang perlu kita kaji, yakni yang pertama, pengertian psikologi perkembangan, yang kedua, manfaat psikologi perkembangan, yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan, dan yang terakhir adalah metode yang ada di dalam psikologi perkembangan itu. Sebelum kita mengulas lebih lanjut psikologi perkembangan, pada semester lalu kita sudah belajar mengenai tentang pengantar psikologi. Psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang ilmu dari psikologi itu sendiri. Psikologi perkembangan banyak mengkaji tentang kehidupan manusia berawal dari manusia mulai lahir hingga manusia itu dewasa, tua, dan tiada. Pengertian mengenai psikologi perkembangan. Pada awalnya atau prinsipnya, psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Menurut beberapa ahli psikologi perkembangan adalah sebagai berikut. Menurut Kartini Kartono dalam Psikologi Anak, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang dimulai dengan masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai dewasa. Selanjutnya, menurut Imam Bawani dalam Pengantar Ilmu Jiwa Perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir hingga lanjut usia. Psikologi perkembangan itu sendiri mengkaji tentang tumbuh dan kembangnya manusia, mulai manusia lahir hingga manusia itu tiada. Dari berbagai pengertian yang ada, dapat kita tarik garis tengah terkait pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yakni suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia mulai dari lahir hingga manusia itu meninggal. Perkembangan tersebut meliputi tingkah laku, fisik, serta psikisnya. Tentu, semua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam setiap proses perkembangan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua. Ada faktor yang mempengaruhi cepatnya proses perkembangan dan juga ada faktor yang mempengaruhi lambatnya proses perkembangan. Kita akan membahas tentang manfaat dari psikologi perkembangan. Tentu, apa yang kita pelajari pasti membuahkan suatu hasil atau manfaat yang akan kita tuai. Dalam psikologi perkembangan ini, manfaatnya salah satunya adalah kita bisa mengenali perkembangan tumbuh dan kembang yang ada di dalam diri kita sendiri, meski itu tidak dalam diri orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari psikologi perkembangan. Tentu, setiap apa yang kita pelajari, banyak sekali manfaat yang kita tuai jika kita mempelajari hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Menurut Harlock, beberapa manfaat psikologi perkembangan adalah yang pertama, yakni membantu apa yang diharapkan oleh anak dan kapan harapan itu muncul. Yang kedua, dengan apa yang diharapkan dari anak memungkinkan untuk menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi atau berat, usia berat, usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Yang ketiga yakni memungkinkan para orang tua atau guru memberikan bimbingan yang tepat kepada sang anak tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tentang apa saja yang perlu dilakukan atau hal-hal positif untuk menunjang tumbuh dan kembangnya proses perkembangan anak-anak tersebut. Berdasarkan manfaat yang ada, dapat kita ketahui bahwa dengan bekal pengetahuan, psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai tidak dengan tingkah kewajarannya. Misalnya,
anak usia 5 tahun bertingkah laku seperti orang dewasa, tentu hal tersebut tidaklah wajar. Termasuk juga tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Selain itu, orang akan mengetahui fakta-fakta dan juga prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Selanjutnya kita akan mengulas tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Tentu dalam ruang lingkup psikologi perkembangan ini ada sedikit perbedaan dengan psikologi pada umumnya atau yang sering kita sebut dengan psikologi dasar. Dalam ruang lingkup psikologi perkembangan ini ada 3 hal yang akan kita kaji, yakni yang pertama psikologi anak-anak. Psikologi anak-anak ini mencakup 3 hal yang ada di dalamnya, yakni psikologi bayi, psikologi anak-anak dalam usia balita, dan yang terakhir yakni psikologi anak-anak dalam usia dasar. Selanjutnya psikologi remaja. Setelah psikologi remaja, kita akan mengulas yang namanya psikologi dewasa. Dalam psikologi dewasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama psikologi dewasa awal, psikologi dewasa pertengahan, dan yang terakhir adalah psikologi orang dewasa tua. Berdasarkan pengertian psikologi perkembangan, dapat dipastikan bahwa ruang lingkupnya mencakup satu kesatuan kehidupan manusia sepanjang masa. Ruang lingkup psikologi perkembangan yang pertama yakni psikologi anak. Psikologi anak mencakup pada masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa anak sekolah dasar. Pada masa bayi adalah masa ketika anak tersebut berusia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini adalah masa atau periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Selanjutnya, masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk proses beradaptasi pada waktu masuk sekolah dasar. Selanjutnya, masa anak sekolah dasar. Pada masa ini sering disebut juga dengan masa intelektual karena pada masa ini anak lebih difokuskan dalam kegiatan pendapatan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Pada masa ini juga anak lebih memiliki kesiapan untuk menjalankan tuntunan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, masa psikologi remaja. Psikologi ini menekankan pada periode pubertas, yaitu akhir usia masa kanak-kanak dan awal usia remaja, sekitar usia 11 atau 12 tahun sampai 16 tahun. Pada masa ini terdapat beberapa tanda-tanda yang dimiliki oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan. Sering kita sebut masa tersebut adalah masa pubertas. Selanjutnya, kita akan mengulas ruang lingkup psikologi perkembangan, yakni psikologi dewasa. Psikologi dewasa terbagi menjadi 3 periode, yakni dewasa awal merupakan masa kemantapan dan produktif suatu masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, periode komitmen dan kreativitas. Masa dewasa awal sekitar dalam rentan 21 hingga 40 tahun. Selanjutnya, masa dewasa pertengahan. Masa dewasa pertengahan ini terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun, merupakan masa transisi di mana setiap individu meninggalkan ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Masa ini juga termasuk masa yang ditakuti oleh sebagian besar individu. Kecenderungan ketertarikan kepada agama lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya karena merupakan kebutuhan pribadi dan sosial. Yang terakhir yakni psikologi orang tua yang terjadi pada usia 60 tahun hingga orang tersebut meninggal. Masa psikologi orang tua merupakan masa penutup dalam psikologi perkembangan dalam rentan hidup seseorang, yaitu seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Mengkaji tentang metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan. Metode ini digunakan oleh para ahli untuk meneliti bagaimana proses tumbuh dan kembangnya manusia itu.
Metode yang digunakan ada 4 macam. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, metode klinis. Dan yang terakhir adalah metode tes. Dalam metode observasi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode observasi alami. Dan selanjutnya, metode observasi terkontrol. Selanjutnya yakni tentang metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan. Dalam metode psikologi perkembangan, ini digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang sedang timbul. Adapun metode dalam psikologi perkembangan diantaranya yakni metode observasi. Metode observasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada jangka waktu tertentu. Metode observasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama metode observasi alami dan yang kedua adalah metode observasi terkontrol. Metode observasi alami adalah pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah. Jadi, dalam observasi alami, peneliti melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan anak tanpa mengubah suasana. Misalnya, observasi yang dilakukan terhadap kehidupan anak dari jam sekian sampai jam sekian, apa saja yang dilakukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni metode observasi terkontrol. Metode observasi terkontrol dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berubah atau berada diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan sang peneliti. Misalnya, seorang anak yang ingin diketahui reaksi dan sikapnya terhadap lingkungan pergaulan akan diobservasi pada lingkungan sosial yang sudah direncanakan. Selanjutnya yakni metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan menggunakan atau melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Metode ini sungguh tidaklah mudah dilakukan terhadap anak-anak karena anak-anak sangat sugestible, mudah dipengaruhi, bertingkah laku semaunya, dan juga sering sulit diberikan pengertian. Selanjutnya yakni metode klinis. Metode klinis merupakan penggabungan antara metode eksperimental dan juga metode observasi. Metode klinis merupakan metode penelitian yang khusus ditunjukkan kepada anak-anak dengan cara mengamati, mengajak anak berbicara, serta tanya jawab. Yang terakhir yakni metode tes. Dalam metode tes ini merupakan metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objek. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologi kontemporer yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan juga hasil kerja. Sekian presentasi dari saya tentang konsep dasar psikologi perkembangan, mata kuliah psikologi perkembangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.